Ya pastinya sudah sangat siap ya Mbak Bunga Ya. ya. Kan dari sisi pemerintah sendiri, dari fasilitas kemarin juga sudah diinformasikan oleh Injourney, pihak bandara saja sudah mengadakan stress test, terutama di Bandara Soekarno-Hatta yang akan mengalami lonjakan penumpang paling banyak. Setelah 2 tahun kayaknya kita, biasanya nggak traveling. Ketika kita mulai traveling lagi tuh kan agak-agak norak ya kelihatannya ya. Kemudian juga dari sisi pengelola yang biasanya tidak menerima tamu sedemikian banyak, tapi akhirnya terima tamu lagi sedemikian banyaknya. Harapannya kan seperti itu. Nah, Mhm. dari sisi pengelola pastinya sudah melakukan berbagai macam antisipasi dan juga training. Ketika 2 tahun ini mati suri, bisa dianggap, kesempatan bagi para pelaku pariwisata untuk mengkoreksi diri, mengevaluasi kalau biasanya udah rame jadi nggak sempet ngapa-ngapain, nggak sempet renovasi, nggak sempet revitalisasi. Ini adalah kesempatan yang sangat baik selama 2 tahun bagi para pelaku untuk memperbaiki diri, meningkatkan kapasitas human resources juga. Jadi pastinya tahun ini ketika pariwisata sudah pulih lagi, kita sudah sangat siap untuk menghadapi para wisatawan yang akan berkunjung. Terutama karena, juga human resources nih yang paling penting nih, di mana-mana kan selalu kan masalahnya human resources. Human resources kalau dulunya mungkin orang-orang yang bekerja di berbagai macam di stakeholder pariwisata itu kebanyakan senior-senior, sekarang seniornya juga sudah mulai pensiun dan digantikan dengan orang-orang muda yang terutama, lebih melek digital dan lebih tahu dengan kondisi terkini apa sih yang diinginkan oleh masyarakat saat ini ketika berwisata. Jadi lebih alert lah dengan apa yang diinginkan oleh wisatawan. Itu sih yang saya lihat dari dunia pariwisata sekarang, ada blessing in disguise di mana ketika, human resources-nya sudah berganti, dari yang senior digantikan dengan yang junior, tapi yang junior ini ternyata punya kelebihan lain juga dibandingkan dengan yang para senior sebelumnya. Oke, baik Bu Pauline, ini juga momen libur panjang menjelang Lebaran ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk traveling ke luar negeri. Nah, kalau dari Bu Pauline sendiri ini apa sih strateginya supaya lebih banyak masyarakat yang travelingnya ke dalam negeri aja nih, nggak usah ke luar negeri begitu? Sebetulnya malahan kalau sekarang saya lihat yang traveling dalam negeri juga banyak, karena maskapai ini kan juga masih sedikit yang terbang ke luar negeri ya, belum sebanyak dulu. Ya. Kapasitas penerbangan ke luar negeri itu belum sebanyak dulu. Dan kemudian harga tiket mahal. Masalah visa juga menjadi another issue untuk warga negara Indonesia. Kita tahu warga negara Indonesia hampir ke beberapa negara tuh masih perlu visa. Dan proses aplikasi visa ini sekarang lebih lama dibandingkan dengan dulu. Kalau dulu mungkin prosesnya cuma sekitar 2 minggu, sekarang makan waktu 45 hari, sampai bahkan kadang-kadang mencapai 2 bulan. Nah, ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan oleh kita, para pelaku, untuk menarik sebanyak mungkin wisatawan bepergian di Indonesia aja. Salah satu upaya yang dilakukan oleh anggota GIPI adalah di Astindo diadakan Astindo Travel Fair, di mana ketika Astindo Travel Fair ini masyarakat diberikan potongan harga khusus ketika mereka membeli paket wisata domestik. Dan juga di GIPI kita juga akan mengadakan di Indonesia aja Travel Fair supaya masyarakat lebih tertarik untuk berwisata di Indonesia saja. Jadi ada berbagai macam cara bagi, anggota kita untuk mempromosikan paket-paket wisata, antara lain dengan mengkoreksi harga. Kalau dibilang, "Aduh kok Labuan Bajo nih wisata destinasi premium, harga paket turnya mahal," segala macam. Tapi tentunya kita bisa mensiasati sebetulnya. Yang mahal itu mungkin kan kalau misalkan menginap di hotel bintang 5 premium, atau juga menyewa satu kapal pinisi untuk, menginap selama 2 atau 3 malam. Tapi sebetulnya bisa diakali dengan misalkan open trip, day trip, sharing tour rame-rame, sharing kapal rame-rame dari Labuan Bajo ke berbagai pulau. Jadi sebetulnya banyak sekali cara-cara yang bisa dilakukan oleh para pelaku wisata untuk menarik masyarakat Indonesia berwisata di Indonesia aja. Oke, baik. Ini juga banyak strategi begitu ya, Bu Pauline yang dilakukan karena memang destinasi wisata di Indonesia juga masih banyak sekali nih yang indah-indah begitu. Baik, saya akan ke Bu Maya. Bu Maya, kalau kesiapannya sendiri ini seperti apa sih kalau dari kacamata Anda dan juga apakah untuk industri perhotelan sendiri apakah mendapatkan berkah juga nih dalam momen libur panjang Lebaran pada tahun ini? Iya, Mbak Bunga, pastinya ya, ke hotel occupancy rate, kalau dari kami sendiri sudah sangat baik ya, sudah almost 80%
occupancy rate dan saya yakin hotel-hotel sekitar terutama di destinasi-destinasi utama sudah sangat bagus ya occupancy rate-nya. Kalau untuk persiapan tadi saya sudah sempat touch sedikit ya karena memang ini kita agak rusty 2 tahun, ini pertama kalinya spike untuk traffic jadi memang operational readiness itu sangat penting. Kami dari Injourney juga dari sisi bandara, dari sisi hotel, destination development maupun attraction seperti di Borobudur, Prambanan, Taman Mini, kami juga melakukan stress test untuk operation dan juga tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi memang ini ada beberapa hal yang harus kita antisipasi. Of course selain marketing campaign, promotional activity, tapi juga operational readiness dan juga mengantisipasi any irregularities yang akan terjadi dan lain sebagainya. Karena memang kalau tadi juga Bu Pauline sampaikan kan kenaikan flight-nya luar biasa. Kalau di 2 bandara kami aja 1.300 di AP1, 1.300 di AP2, ada 2.600 kenaikan flight sepanjang mudik. Jadi itu memang ratusan ribu penambahan orang ya. Jadi memang turnover-nya per hari sangat luar biasa. Jadi kan kita juga harus sangat ready secara operation, lalu juga secara ini ya memang trafficnya akan penuh sekali gitu. Ya. Jadi ini yang harus kami antisipasi. Baik, Bu Maya, ini juga kan kita ingat begitu ya virus COVID-19 ini belum hilang sepenuhnya. Belum hilang sepenuhnya Ya. lalu muncul lagi yang baru yakni varian Arcturus, Omicron juga. Lantas terkait dengan protokol kesehatan, apa saja ini apakah ada ekstra atau pengetatan seperti apa untuk protokol kesehatan, Bu Maya? Iya, kami mengikuti arahan memangnya dari pusat dan dari Kemenkes pastinya. Dan saat ini memang kalau untuk para petugas semua masih menggunakan masker dan lain sebagainya. Tapi memang untuk penumpang kan memang tidak ada obligation untuk seperti itu. Memang mengingat traffic yang padat ya, memang protokol kesehatan memang harus kita juga jaga itu. Nah, makanya kami dari sisi para petugas semua masih menerapkan protokol kesehatan dengan masker dan lain sebagainya. Baik.